Shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kita masih bersyukur, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hari yang baru. Kita boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan hari ini. Mari ibu-ibu kita tetap menyediakan waktu kita untuk bersama-sama bersekutu dengan ibu-ibu yang lain. Meskipun kita di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita di dalam menaikkan ucapan syukur kita. Kita boleh juga diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Mari ibu-ibu kita akan menyiapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, setiap aktivitas kami, Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami, dan setiap keluarga kami Tuhan, Kau yang juga memberkati kami Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami hari ini Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami tetap menyediakan hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati persekutuan ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah Tuhan Kau yang berkenan kepada ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
sebab telingamu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta
Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang menyiapkan hati kami, supaya kami boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kami boleh terus teguh di dalam iman kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam doa-doa kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat 5 dan 6. Tertulis demikian, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 38 dari kitab Nabi Yesaya ini, dikisahkan mengenai Raja Hizkia yang jatuh sakit, dan saat itu Nabi Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada Raja Hizkia agar Hizkia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, karena ia akan mati dan tidak akan sembuh lagi dari penyakitnya. Mendengar pesan itu, respon Raja Hizkia adalah berdoa kepada Tuhan. Tertulis dalam Yesaya 38 ayat yang kedua, "Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Setelah ia berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis, memohon kemurahan Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, sebagaimana tertulis dalam ayat 5 dan 6. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tersirat dari isi doanya, Hizkia meminta kemurahan Tuhan atas hidupnya. Dan Tuhan mengerti apa maksud dan isi hati Hizkia. Tuhan tidak meremehkan permintaan Raja Hizkia, meskipun nampaknya permohonannya berkaitan dengan hal yang jasmania, bukan rohani. Kadangkala kita menganggap bahwa meminta hal-hal yang jasmania merupakan hal yang tidak rohani dan tidak perlu. Tapi di sini kita melihat betapa Tuhan itu sungguh luar biasa baik. Tuhan mau mendengar dan menjawab setiap doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Hizkia yang sudah akan meninggal karena penyakitnya mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan setelah ia berdoa. Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun lagi dan menambahkan kepada permintaannya itu berkat, perlindungan, dan kesejahteraan bagi bangsanya. Perhatikan di sini saudara, bahwa Tuhan memberikan lebih daripada apa yang didoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit dan merasa hampir mati, saudara dapat berdoa dan meminta kemurahan kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan dan dipanjangkan umur di bumi. Dalam Matius 7 ayat 7-8 Tuhan Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Ada kepastian jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Kalau kita meminta, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dalam Yohanes 15 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, maka Tuhan berkata, "Mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya."
Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Bahkan dalam ketidaksempurnaan doa kita pun, Tuhan masih mengerti dan memberikan jauh melebihi dari apa yang kita minta dan doakan. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 20, bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mujizat dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B tertulis, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara dan saya adalah orang-orang benar, karena telah dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang mengalami suatu persoalan atau penyakit saat ini? Saudara dapat berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Jangan takut untuk meminta. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang mau mengabulkan doa-doa kita. Dalam Matius 7 ayat 9-11 Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mujizat dalam berdoa. Karena itu berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan, Bapa kita yang baik, berkenan untuk mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami ada, kami hidup, kami bernafas semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang peduli, yang mendengar dan menjawab setiap seruan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau berkenan untuk menjawab setiap permohonan doa kami. Engkau Bapa yang melihat air mata dan mendengar setiap keluh kesah kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan ini yang sedang mengalami sakit penyakit atau pergumulan apapun dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, memberikan kesembuhan dan jalan keluar bagi setiap persoalan anak-anak-Mu. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu Tuhan mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah Tuhan, Tuhan limpahkan kepada setiap kami yang berseru dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan memberikan perkara-perkara yang jauh melebihi daripada apa yang kami minta dan doakan. Sebab Engkau Bapa yang baik dan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia saat ini yang sedang dilanda oleh pandemi. Kami berdoa memohon kasih karunia-Mu, memohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas bangsa-bangsa. Dan kami berdoa memohon pemulihan dari Tuhan, agar Engkau Tuhan memulihkan keadaan saat ini dan mengembalikan semua keadaan menjadi normal kembali. Terlebih daripada itu kami berdoa agar setiap orang dapat mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi, hidup dalam pertobatan dan mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang malam ini ya Tuhan. Berkati dan lindungilah kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah
kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.